Raden Pakubuwono ke-10 ini menjelaskan kepada pihak Belanda bahwa sungkeman atau halal bihalal yang mereka lakukan itu bukan untuk merencanakan perlawanan terhadap Belanda. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Idul Fitri. Setiap tahun orang muslim selalu merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun apakah kalian tahu bagaimana sejarahnya? Kita akan bedah bersama-sama. Idul Fitri, sebuah hari raya untuk merayakan kemenangan. Yang pertama adalah kemenangan karena umat muslim telah berhasil menang dalam pertempuran perang Badar di abad yang kedua. Yang kedua adalah kemenangan karena umat muslim selama sebulan penuh di bulan Ramadan telah berhasil menahan hawa nafsunya. Orang Arab jahiliyah dulu memiliki 2 hari yang mereka gunakan untuk bermain. Bermain di sini maksudnya adalah untuk berpesta, untuk menari, untuk mabuk-mabukan. 2 hari ini mereka anggap sebagai hari besar mereka. 2 hari raya orang jahiliyah yang tidak baik itu meliputi hari Nairuz dan juga Mahrojan. Kemudian karena hari raya itu dianggap kurang baik oleh Rasulullah mengganti 2 hari raya orang jahiliyah yang buruk itu menjadi Idul Fitri dan juga Idul Adha. Tepat ketika orang-orang jahiliyah merayakan hari raya mereka dengan berpesta pora dan bermabuk-mabukan, kemudian Rasulullah merayakan hari raya Idul Fitri saat itu juga sebagai simbol kemenangan karena sudah menang dalam perang Badar dan juga telah menang mengekang hawa nafsunya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Hari raya itulah yang kita kenal sekarang dengan nama Idul Fitri dan masih kita rayakan alhamdulillah sampai sekarang. Idul Fitri sendiri di Indonesia lebih dikenal dengan Lebaran. Makna Lebaran itu sendiri sebenarnya banyak sekali. Namun yang sangat sederhana, Lebaran itu memiliki 2 makna penting. Yang pertama, asal katanya adalah lebar, yang artinya adalah selesai. Karena kita selesai melaksanakan pengekangan hawa nafsu dengan cara berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Makna yang kedua adalah lebur. Jadi di Lebaran kita bisa melebur dosa kita dengan saling bermaafan. Yang sangat unik dari tradisi Lebaran adalah tradisi halal bihalal. Gimana sejarahnya? Halal bihalal di Jawa juga dikenal dengan istilah sungkem. Sungkem sendiri merupakan lambang penghormatan dan permintaan maaf atau nyuwun ngapura kepada sesama manusia. Ngapura asal katanya adalah gofuro, yang artinya adalah ampunan. Jadi mohon ampunan, saling memaafkan. Disitulah ulama Indonesia itu ingin mewujudkan keutamaan dari bulan Ramadan tadi, yang salah satunya adalah menghapuskan dosa karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan. Halal bihalal yang di dalamnya itu ada kegiatan saling salam bersalaman, sungkem, silaturahim untuk saling memaafkan di Lebaran. Ternyata tradisi ini berasal dari kota Solo. Menurut Kanjeng Gusti Pangeran Haryo, halal bihalal pertama kali dilakukan di Keraton Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Pura Mangkunegaran. Ada sejarah yang menyebutkan sungkeman pertama kali dilakukan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Aryo atau Pangeran Sambernyawa, Sultan Mangkunegaran yang pertama. Jadi ketika Lebaran itu datang, Kanjeng Gusti Pangeran Aryo itu mengumpulkan semua punggawanya di aula. Setelah kumpul, mereka itu sungkem dan saling memaafkan. Itulah kali pertamanya ada yang namanya halal bihalal atau sungkeman. Tapi hal itu tidak serta-merta bisa dilakukan dengan leluasa oleh orang Indonesia, karena saat itu orang Indonesia masih dijajah oleh orang Belanda, dan orang Belanda mengira kegiatan itu sebagai pertemuan terselubung untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Orang Belanda nggak suka dengan itu. Bahkan pada tahun 1930 ketika I.R. Soekarno dan juga Dr. Rajiman Weddiodiningrat itu sungkem pada Kanjeng Pakubuwono ke-10 di Keraton Surakarta, mereka berdua ini nyaris tertangkap oleh Belanda. Kemudian Raden Pakubuwono ke-10 ini menjelaskan kepada pihak Belanda bahwa sungkeman atau halal bihalal yang mereka lakukan itu bukan untuk merencanakan perlawanan terhadap Belanda, melainkan sebuah halal bihalal acara saling minta maaf di hari Lebaran. Orang Belanda akhirnya tidak jadi menangkap Soekarno dan juga Dr. Rajiman, dan karena peristiwa ini juga terjadilah open house, merebak tradisi ini ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian tradisi sungkeman, halal bihalal, saling maaf memaafkan setelah sholat Idul Fitri
menjadi tradisi lebaran di Indonesia yang alhamdulillah telah kita laksanakan bahkan sampai sekarang. Mengingat kalau kita memiliki dosa kepada Allah, dengan tobat sendiri langsung diampuni. Tetapi kalau kita memiliki dosa kepada orang lain, kalau kita bertobat dengan Allah saja, Allah nggak akan langsung mengampuni, kecuali orang itu meminta maaf langsung kepada orang yang telah dizoliminya. Halal bihalal sendiri berasal dari kata halla ya halu halan, yang artinya terurai atau terlepas, dengan harapan ketika kita berhalal bihalal saling minta maaf, terurai sudah, terlepas sudah dosa-dosa kita, dan mendapatkan pengampunan ngapura atau ghafura dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lebaran kali ini kita penuh dengan pengampunan dan penuh dengan berkah dari Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran.